Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu, ingin timnya benar-benar berada dalam kondisi siap tempur di Piala Asia 2024, dan siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk dalam duel lawan timnas Indonesia. Ia ingin timnya benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Dia ingin tim Samurai Biru benar-benar berada dalam kondisi siap 100% menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Untuk pertama kalinya timnas Jepang tak memecat pelatihnya setelah Piala Dunia. Hajime Moriyasu bahkan dipertahankan sampai 2026. Moriyasu mencatatkan prestasi gemilang di Piala Dunia 2022 lalu dengan meloloskan Jepang ke babak 16 besar, sebelum dihentikan Kroasia lewat adu penalti. Hebatnya, Jepang melaju ke babak gugur sebagai juara grup usai mengangkangi dua raksasa Spanyol dan Jerman. Keduanya bahkan dikalahkan dengan skor 2-1. Masa depan Moriyasu sempat dipertanyakan, karena sesuai tradisi Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, selalu memberhentikan pelatihnya setelah Piala Dunia. Itu terjadi dalam 7 kali keikutsertaan mereka di ajang tersebut. Apalagi Moriyasu juga gagal membawa Jepang pertama kalinya lolos ke perempat final. Meski demikian, JFA rupanya puas dengan pencapaian Moriyasu dan memutuskan mempertahankannya. Bahkan Moriyasu diperpanjang kontraknya sampai Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini benar-benar jadi pekerjaan paling membahagiakan di dunia. Pekerjaan yang memberikan saya kesempatan bersaing di level dunia dengan membawa nama besar Jepang. Itulah mengapa saya menerima tawaran ini, ujar Moriyasu seperti dikutip CGTN. Hajime Moriyasu sudah melatih Jepang sejak 2018 menggantikan Akira Nishino yang mundur. Ia sebelumnya menangani timnas U23 dan Sanfrecce Hiroshima. Dia punya 41 kemenangan, 9 imbang, dan 12 kekalahan dari 62 laga. Pria 54 tahun itu membawa Jepang ke final Piala Asia 2019 sebelum dikalahkan Qatar 1-3. Tugas berikutnya adalah membawa Jepang juara Piala Asia 2023. Pengamat sepak bola ASEAN, Steve Darby, yakin timnas Indonesia bisa tampil mengejutkan di Piala Asia 2023 jika persiapan tim asuhan Shin Tae-yong dikelola dengan baik sebelum turnamen. Darby tidak memungkiri Jepang akan menjadi tim favorit juara grup D di Piala Asia 2023. Dengan demikian Irak, Vietnam, dan Indonesia akan bersaing ketat menjadi runner-up grup demi bisa lolos ke babak 16 besar. Kami harus menyadari secara realistis, Jepang adalah tim terkuat di grup. Sepak bola bukan dongeng, jadi tim yang lebih kuat biasanya akan menang, ujar Darby dikutip dari The Tao Van Hoa. Tim Vietnam harus bersaing dengan Irak dan Indonesia untuk memperebutkan posisi runner-up, memastikan satu tempat di babak knockout atau setidaknya berada di grup peringkat ketiga terbaik dengan hasil bagus, ucap pria asal Inggris itu. Darby tidak memungkiri, Irak mempunyai tim nasional yang kuat, tapi sering bermasalah dalam persiapan jelang tampil di turnamen besar seperti Piala Asia. Sepak bola Irak seringkali menghasilkan banyak pemain bagus, namun tim mereka selalu menghadapi kesulitan dalam mempersiapkan turnamen besar, ketika situasi politik di negara mereka tidak stabil, kata Darby. Terkait kekuatan timnas Indonesia, Darby menyebut, jika persiapan tim asuhan Shin Tae-yong tidak terganggu masalah pengelolaan, tim Garuda bisa tampil mengejutkan. Indonesia juga punya banyak pemain bagus dan fans yang sangat bersemangat. Namun pengelolaan dan pengoperasian sistem sepak bola negara ini yang kurang baik sehingga menimbulkan banyak ketidakstabilan, ujar Darby. Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2004,
menjadi hari paling bersejarah bagi rakyat Aceh dan juga Indonesia. Gempa berkekuatan 9,3 skala Richter, diikuti gelombang tsunami Samudera Hindia telah menewaskan lebih dari 230.000 jiwa. Di balik semua berita duka bencana itu, tersingkap banyak kisah dramatis, perjuangan rakyat Aceh untuk tetap hidup, di tengah terjangan gelombang besar. Desember tahun 2004 menjadi akhir tahun yang penuh duka, karena gempa dan tsunami besar melanda Aceh. Banyak korban berjatuhan, rumah dan bangunan porak-poranda terbawa hanyut tsunami. Di tengah bencana besar itu, ada keajaiban dari seorang anak bernama Martunis. Martunis adalah sosok yang menggemparkan Indonesia pada 2004 silam. Dia adalah salah satu korban selamat dari gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Bencana alam itu juga membuat Martunis menjadi anak angkat dari mega bintang Cristiano Ronaldo. Kisah Martunis berawal dari dirinya yang sedang bermain bola bersama teman-teman pada hari nahas itu. Ketika asyik bermain, tsunami datang ke tempat Martunis. Martunis bersama ibunya Salwa, dan kedua saudaranya, Nurul A'la dan Anis, berusaha menyelamatkan diri dengan menumpang ke mobil pick-up tetangganya. Saat itu, sang ayah sedang bekerja di tambak. Namun, upaya Martunis tidak berbuah manis. Sebab, mobil pick-up tersebut tergulung oleh ombak tsunami. Hanya Martunis, yang berumur 7 tahun, yang selamat dari mobil pick-up tersebut. Martunis terombang-ambing di laut selama 21 hari. Saat itu, sepotong kayu dan kasur dimanfaatkan Martunis agar tidak tenggelam. Martunis juga memanjat pohon untuk bertahan hidup. Kemudian diselamatkan media Inggris. Pada saat ditemukan, Martunis memakai kaos jersey Portugal bernomor punggung 10, bernama Rui Costa. Ditemukannya Martunis menarik perhatian dunia sepak bola, termasuk Cristiano Ronaldo yang menjadikan Martunis sebagai anak angkatnya. Martunis kemudian bersekolah di sekolah sepak bola SSB, Real Madrid di Banda Aceh. Pada usia 18 tahun ia datang ke Portugal untuk sekolah di Sporting Lisbon.